Halo sahabat YouTube semua, sahabat retail Juragan Sembako dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat, berjumpa lagi di channel ini, Syahrul Toko. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Bagaimana kabar usahanya? Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang lancar, barokah melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ada 7 penyebab toko sembako sepi pembeli dan bagaimana cara mengatasinya. Oke sahabat, sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, memang kelihatannya membuka usaha sembako itu kelihatannya mudah ya sahabat. Kita tinggal buka toko, mengisi barang dagangan, kemudian jualan. Nah, kelihatannya mudah seperti itu. Namun dalam perjalanan usaha warung sembako kita, di tengah-tengah jalan pasti ada yang namanya problem, pasti ada yang namanya kendala. Nah, salah satu kendala yaitu warung kita sepi pembeli. Dalam sehari bisa dihitung cuman ada beberapa orang saja yang datang ke toko kita. Ada apa? Apa yang membuat toko kita sepi pembeli? Nah, di sini saya akan kupas tuntas mengenai penyebabnya dan cara mengatasinya. Baik sahabat, jangan kemana-mana, tonton terus video ini agar supaya tidak menjadi salah paham. Oke? Berikut ini adalah penyebab toko sembako sepi pembeli dan bagaimana cara mengatasinya. Oke sahabat, yang pertama yaitu barang dagangan kurang lengkap. Kelengkapan toko sembako juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai menyalahkan orang lain kenapa toko sembako sepi pembeli. Jangan sampai kita menyalahkan kompetitor lain. Jadi kita harus evaluasi lagi. Apabila dagangan kita kurang lengkap, maka segera diperbaiki. Catat sebaik-baiknya, catat dengan seksama barang apa aja yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Karena konsumen itu biasanya maunya itu gini ya sahabat, sekali belanja ke toko itu kebutuhannya bisa tercukupi semua. Nah, bagaimana cara melengkapi barang dagangan? Yaitu tadi, cara mengatasinya yaitu yang pertama, siapkan buku catatan khusus untuk menulis barang-barang apa saja yang kosong yang harus kita kulakkan. Kemudian cara yang kedua yaitu kita harus tahu kompetitor kita menjual barang apa aja. Misalkan di kompetitor kita menyediakan pulsa, menjual pulsa, pembayaran listrik, token, dan lain-lain. Maka kita juga harus bisa menyediakan seperti itu agar supaya toko kita menjadi ramai pembeli. Baik sahabat, penyebab yang kedua yaitu harga barang lebih mahal daripada toko lain atau kompetitor. Nah, jika Anda merasa bahwa terlalu banyak mengambil keuntungan untuk setiap barang dagangan Anda, lebih baik mulai sekarang evaluasi lagi. Memang sih, ketika memasang harga yang mahal, pasti keuntungan yang didapatkan sangat banyak. Tapi apa akibatnya? Akibatnya toko kita akan ditinggal oleh pelanggan setia kita. Jualan sembako tidak seperti jualan baju ya sahabat. Kalau baju bisa mengambil keuntungan 20-50%. Kenapa? Ya karena rata-rata konsumen itu tahu
harga wajar dari barang-barang sembako tersebut. Selisih Rp500 saja mereka akan meninggalkan kita kalau kita tidak bisa memainkan harga. Solusinya yaitu carilah sales, carilah agen atau distributor yang harganya sangat terjangkau, yang harganya murah. Nah, dengan begitu kita bisa menjual dengan harga yang cukup murah. Baik sahabat, penyebab yang ketiga yaitu adanya kompetitor yang lebih baik. Nah, hadirnya kompetitor sejenis juga bisa membuat toko sembako mengurangi omset penjualan. Seperti contohnya ada kompetitor yang sudah lama, kemudian ada juga minimarket nasional. Nah, itu akan sangat berpengaruh besar ya sahabat apabila kita tidak bisa menanggulanginya. Nah, jika toko Anda omsetnya berkurang atau sepi karena hal ini, Anda bisa meramaikannya dengan cara menjual beberapa barang dengan harga yang paling murah dibandingkan toko yang lain. Anda boleh mengambil sedikit aja keuntungan di beberapa barang dagangan Anda. Contohnya, Anda menjual produk minyak goreng dengan harga sedikit di atas harga kulaan. Semisal kita hanya setan Rp500 saja. Apakah Anda takut rugi? Tenang saja. Orang yang membeli di toko Anda tidak akan hanya membeli minyak saja. Pasti mereka juga akan membeli barang lain seperti beras, gula, kopi, sabun, dan lain sebagainya. Anda bisa mencari untung dari barang tersebut yang lain. Oke, untuk poin yang keempat, penyebab yang keempat yaitu tata letak barang kurang bagus. Nah, di sini sahabat ya, untuk penataan barang harus dipisahkan antara item food dan item non food. Kita harus bisa mendisplay barang secara rapi dan menarik. Urutkan barang sesuai kategori. Misalkan air mineral semua harus digabung dengan air mineral, jangan dicampur dengan deterjen. Nah, itu akan bisa terkontaminasi. Kita harus bisa memajang barang, harus bisa menggrouping antara misalkan kebutuhan dapur kita jadikan satu dalam satu susunan rak. Kemudian jajanan juga begitu. Nah, di sini apabila penampilan toko menarik, maka konsumen akan lebih betah untuk berbelanja. Semisal toko kita kecil, kita bisa atur jarak antara rak dengan rak agar supaya pembeli yang berbelanja merasa nyaman. Hal ini agar memudahkan pembeli untuk mencari barang yang mereka cari. Untuk barang-barang yang bentuknya kecil tapi mahal seperti rokok, kosmetik, maka letakkanlah di dekat area kasir karena itu adalah rawan hilang. Ketika tata letak barang dagangan Anda bagus dan rapi, maka pembeli tentu tidak akan segan untuk berbelanja di toko Anda dan omset Anda akan semakin meningkat setiap harinya. Baik sahabat, untuk poin yang kelima, penyebab toko sepi pembeli yaitu pelayanan yang kurang lama. Jika Anda melayani mereka dengan ketus dan bermuka masam, maka siap-siap Anda ditinggal pelanggan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pembeli itu adalah raja. Sehingga Anda harus selalu memasang muka ramah dan memberikan pelayanan yang maksimal. Meskipun Anda memiliki sejumlah masalah pribadi, namun ketika Anda membuka toko, maka usahakan masalah tersebut jangan sampai bawa ke toko. Karena pembeli tahunya datang ke tempat Anda untuk berbelanja. Mereka tidak tahu kalau Anda sedang ada masalah. Ketika Anda bisa memberikan pelayanan yang ramah, bahkan kepada mereka yang hanya berbelanja Rp1.000 pun, maka siap-siap toko Anda akan dibanjiri pelanggan. Jangan sampai kita bersikap cuek kepada pembeli kita. Lakukanlah hal-hal yang paling kecil, mulai dari senyum, sapa, kemudian tanyakan mau belanja apa ibu, mau belanja bapak.
Itu ya sahabat. Baik sahabat, untuk poin yang keenam, penyebab toko sembako sepi pembeli yaitu lokasi toko kurang strategis. Nah, di sini dalam pemilihan lokasi kita harus betul-betul jeli dalam memilih lokasi karena ini sangat berpengaruh besar. Carilah lokasi di daerah padat penduduk atau di daerah pasar tradisional. Karena kenapa? Karena kalau di daerah penduduk kita harus tahu berapa jumlah penduduk yang ada di sekitar toko. Caranya yaitu kita bisa menggunakan Google Maps, kemudian kita searching dan gunakan mode satelit. Nah, di situ kita akan tahu jumlah penduduk, kita akan tahu akan tampil beberapa rumah yang ada di sekitar toko Anda. Kemudian cari lokasi di daerah pasar atau dekat-dekat pasar ya sahabat, karena itu sangat berpengaruh sekali. Berdasarkan pengalaman saya, kalau lokasi kita di dekat area pasar, maka toko kita akan ramai pembeli. Toko kita tidak akan sepi lagi. Karena kenapa? Karena pasar ialah tempat berkumpulnya orang-orang belanja. Oke. Solusinya gimana? Solusi agar supaya tempat yang kita cari strategis yaitu jangan mencari lokasi yang dekat dengan kompetitor yang sudah lama berdiri alias pemain lama. Nah, kita jangan bersanding dengan toko-toko yang sudah besar, toko-toko yang sudah eksis, atau jangan bersanding dengan minimarket yang sudah berkelas nasional seperti Alfamart atau Indomaret. Carilah lokasi yang jauh dari para kompetitor tersebut. Kemudian pasang banner yang menarik di depan toko kita agar supaya toko kita terlihat jelas dari jalan dalam akses yang menuju ke toko kita. Baik sahabat, untuk poin yang terakhir, penyebab toko sembako sepi pembeli, poin yang ketujuh ialah kurangnya rasa syukur atau selalu menyalahkan keadaan. Nah, ini termasuk salah satu penyebab ya sahabat. Kenapa? Karena dengan adanya rasa kita yang selalu mengeluh karena tokonya sepi, kemudian selalu menyalahkan keadaan karena hujan atau karena hal lain, maka kita akan selalu terpuruk, kita nggak akan bisa bangkit. Maka dari itu hindari hal-hal tersebut. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu menyalahkan keadaan. Berpikirlah positif, kemudian bangkitkan rasa, buang jauh-jauh rasa malas kita, bangkitkan semangat kita untuk terus bekerja, untuk terus membenahi apa yang kurang dari toko kita. Nah, dengan begitu insya Allah toko kita akan selalu didatangi konsumen dan toko kita nggak akan menjadi sepi. Dan jangan lupa selalu berdoa, selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya toko kita dijadikan ramai pembeli, dijadikan berkah, dan kita diberikan ketenangan hati kita dalam melaksanakan pekerjaan yang telah kita jalani saat ini. Baik sahabat, itulah tadi 7 penyebab toko kita, 7 penyebab toko sembako sepi pembeli dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk sahabat semua. Apabila bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan merah-merahnya, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila kita mau sharing, silahkan cantumkan di kolom komentar agar kita bisa saling berdiskusi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.